Kelurahan Mudung Laut merupakan pengembangan dari Kampung Jelmu. Sebelum menjadi kelurahan, masyarakat berasal dari rantaunya Desa Mudung bagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah Kota Jambi. Wilayah Kelurahan Mudung Laut sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Arab Melayu, sebelah utara dengan Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi, sebelah selatan dengan Sungai Batanghari dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jelmu. Mudung Laut adalah merupakan salah satu yang ada di wilayah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Luas wilayah 233 hektar. Potensi yang ada di Kelurahan Mudung Laut adalah diantaranya yaitu adanya batik. Sanggar batik yang ada di RT 1 itu adalah salah satu ikon daripada Kelurahan Mudung Laut. Letak geografis daripada Mudung Laut ini ada dua, yaitu katakanlah di RT 1234 itu dinamakan daerah laut karena dia berbatasan langsung dengan laut, itu berbatasan dengan Batanghari. Kemudian 6789 itu termasuk darat, karena di darat ini kalau andaikan ada banjir sedikit tidak kena, kalau di laut itu sering. Kemudian mata pencaharian penduduk Mudung Laut itu rata-rata dia buruh harian lepas, tapi ada juga yang pegawai, kemudian nelayan, ada juga yang pedagang, kemudian ada lagi yang penjualan-jualan yang berskala kecil, cuman untuk mikro gitu. Kemudian termasuk di RT 9 ini adalah potensi juga, yaitu di bidang pertanian, yaitu yang sekarang gitu yang perhatiin, yaitu di RT 9 yaitu ada kelompok tani yang dikelola oleh Mbak Abrianto. Beliau adalah salah satu ketua KTA Kota Jambi. Kemudian selain daripada batik, juga banyak di Pelayangan ini, khususnya Mudung Laut, yaitu banyaknya masyarakat memproduksi kerupuk ikan. Tapi kerupuk ikan ini ada masa-masa. Kalau masa-masa banjir, mungkin produksi kerupuk di Mudung Laut itu banyak. Yang ingin dikembangkan di Mudung Laut itu pertama adalah batik, karena ikon Mudung Laut itu batik. Jadi karena di batik itu ada sanggar batik itu yang diletak di laut, namanya itu RT 1. Kemudian selain daripada batik juga di sini ada dikembangkan di RT 9 ini ada kampung herbal, kampung KB. Di RT 9 ini juga kemarin kami dari kelompok tani yang di bawah pimpinan Pak Abri itu mengikuti kampung iklim. Jadi kampung iklim ini kan berdampak daripada iklim. Untuk pertanian di RT 9 ini di bawah pimpinan Pak Abrianto tentu sudah nasional lah. Kalau untuk yang lebih apanya itu rasanya untuk pengembangan berikutnya ya di sini juga akan dia kembangkan, yaitu kampung pariwisata yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi. Kemudian di sini juga kemarin kami menginikan di bidang proklim tuh, yaitu diantaranya itu dampak-dampak daripada iklim. Diantaranya di sini kan ada pengolahan limbah, yaitu ya dari kompos, dari padi segala macam itu jadikan kompos. Kemudian ada sapinya pun ada untuk pertanian. Sudah tuh ada juga pembuatan mendaur ulang yang digagas oleh kelompok tani pimpinan daripada Pak Abrianto.
menjadi perhatian khusus bagi tim pengabdian Fakultas Peternakan Universitas Jambi, menjadikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk bermanfaat bagi potensi masyarakat RT 9 Desa Mudung Laut, Pelayangan, Kota Jambi. Untuk profil daerah di wilayah RT 09 Kelurahan Mudung Laut itu berjumlah kakaknya 67 kakak. Sukunya terbagi ada 3 suku. Di sini ada suku Jawa, ada suku Palembang, ada Padang. Cuman di sini mayoritasnya itu tuh suku Jawa. Suku Jawa itu mencapai 85% untuk Jawa. Terus untuk masyarakatnya ya alhamdulillah dari dulu hingga saat ini sepertinya aman-aman saja dan pro gitu. Jadi untuk pekerjaan nih mayoritas untuk di wilayah itu memang petani. Itu ada yang beternak, ada yang terutama sekali itu ada yang tanam padi, ada sayuran, kebun-kebun. Nah, seperti ini ada sayuran ini termasuk ini juga dicanangkan termasuk wilayah kampung herbal. Nah, di sini juga kan ada kampung herbal, ada kampung KB, ada juga kampung Bantar Kencana. Jadi di sini wilayah RT 09 ini dulunya RT 3 Kelurahan Mudung Laut dulunya. Jadi lantaran di sini kenapa di sini RT 9 kami pinginnya di wilayah kami yang terpisah dengan jalan kami kalau bisa tuh bisa mandiri. Nah, bisa mandiri supaya kenapa? Supaya kami tahu bahwa di sini bisa meningkatkan untuk tahap pertanian dan ekonomi masyarakat. Memang bisa dihitung karena kami tinggalnya di daerah pelosok, daerah pinggir, daerah pertanian itu kalau masalah pendidikan tuh yang namanya buta huruf memang tidak ada, sampai paling minimal SD. Dan kalau memang yang untuk sarjananya itu memang sangat minim sekali. Di sini kalau untuk sarjana S1 itu paling ada 3 orang. Cuman untuk calon ke depan alhamdulillah daerah sini itu sudah terbuka dan sedikit orang tua itu menyolahkan anaknya sampai mahasiswa gitu ya. Untuk ke depan insya Allah dalam masalah pendidikan memang sudah terbuka itu, karena ya mungkin ekonomi itu lebih meningkat sedikit daripada yang telah sudah gitu. RT 9 Desa Mudung Laut, Pelayangan, Kota Jambi memiliki sejumlah peternak yang tergabung dalam kelompok tani ternak teman abadi dan kelompok tani wanita serasi. Mereka telah lama mengusahakan tanaman padi, di samping tanaman hortikultura seperti jagung, cabai, kacang-kacangan, mentimun, dan tomat, serta tanaman tahunan seperti karet. Pada awalnya para petani bertani padi beras putih, dan akhir-akhir ini sudah melakukan bertani beras merah. Pengeringan gabah padi masih dilakukan dengan menjemur di luar dan mengandalkan cahaya matahari. Proses pengeringan ini sering menjadi kendala dalam proses gabah menjadi beras. Produk beras yang dihasilkan selain dikonsumsi sendiri, produk juga dijual baik secara langsung maupun dititipkan di swalayan. Untuk di Kota Jambi, kita dipercaya sebagai pengurus KTNA Kota Jambi yang membawahi sekitar hampir 200 kelompok tani dari Kota Jambi. Di
Usaha KTNA Kota Jambi itu bermacam-macam, diantaranya ada tanaman pangan, holti, peternakan, dan ada yang juga berbudidaya bunga-bunga, dan termasuk KWT-nya hidroponik. Di dalam kegiatan di KTNA, kita juga berkegiatan di Gapoktan Sehati. Di Kelurahan Mundung Laut, kita dipercaya sebagai ketua Gapoktan, itu Gapoktan Sehati yang membawai dari 8 kelompok tani yang ada di Kelurahan Mundung Laut. Di antaranya ialah Teman Abadi. Kebetulan kita ketua kelompok tani Teman Abadi. Jadi di Kelurahan Mundung Laut itu ada macam-macam usaha, di antaranya yang khususnya untuk tanaman pangan itulah padi, ubi, dan jagung. Untuk sektor peternakan ada sapi, kambing, ternak ayam, dan itik. Hortikultura ada juga, itu sayuran buah khususnya, di antaranya pare, timun, kacang panjang, terung, dan lain-lain. Dalam kegiatan sehari-hari petani di sini ya bekerja dengan semangat untuk kebutuhan keluarga. Luas lahan yang ada di Kelurahan Mundung Laut, khususnya tanaman pangan padi, itu sekitar 21 hektar yang sepertinya sudah ini yang siap panen. Ini padi yang ditanam di bulan Juli. Di sektor peternakan itu ada anggota kita juga yang bergerak di sapi dan kambing. Untuk kedepannya kami di kelompok tani Teman Abadi akan mengembangkan di sektor tanaman pangan, khususnya palawija, yaitu jagung, ubi kayu, ubi rambat yang akan kami lirik untuk kedepannya. Kalau padi, karena kita luas lahannya terbatas, kami akan mengembangkan padi beras merah yang karena harganya sedikit lebih tinggi dibanding dengan beras yang biasa. Kegiatan bertani padi ini berangsur-angsur sudah dilakukan menuju kegiatan organik, mengurangi pemakaian pupuk kimia dan memaksimalkan pemakaian pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi dan kambing. Hal ini tentu saja bukan menjadi kendala bagi petani karena selain kegiatan bertani, juga dilakukan kegiatan beternak sapi dan kambing, di mana kotorannya juga diolah menjadi kompos. Petani peternak kita menggabungkan hasil limbahnya kita jadikan kompos. Jadi kita sudah menerapkan secara tanam ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia yang 100% gitu. Walaupun di sayuran buah kita masih ada tetap menggunakan pupuk-pupuk kimia sepertinya NPK gitu. Tapi kita sudah mengurangi sampai 75% untuk penggunaan pupuk kimia. Di sisi lain, kelompok Teman Abadi juga mengembangkan pemetaan pekarangan rumah, itu di KWT Serasi dan sekitarnya. Jadi saya selaku ketua Gapoktan membina kelompok-kelompok yang memang benar-benar berusaha, walaupun tidak punya lahan, kita kembangkan di pekarangan-pekarangan rumah. Sehubungan dengan usaha peternakan, sebenarnya petani peternak kelompok tani Teman Abadi telah memiliki beberapa spesies tanaman rumput dan legum pakan yang berkualitas, seperti rumput gajah mini, Indigofera zoliengeriana, Gliricida sepium. Tanaman pakan ternak ini diperoleh dari bantuan Dinas Peternakan maupun dari program pengabdian masyarakat
yang dilakukan oleh tim pengabdian dari beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, peternak di sini juga memiliki sumber daya pakan berupa berbagai spesies tanaman hijau pakan dan juga limbah dari tanaman padi berupa dedak dan bekatul. Namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang usaha ternak ruminansianya, terutama ternak kambing. Bantuan untuk dari Universitas Jambi khususnya di bidang peternakan itu banyak sekali. Dari awal kami dibina dari dosen-dosen kita dari Universitas Jambi, khususnya di peternakan, dari bagaimana bikin rangsum untuk sapi, kambing dari bahan lokal yang ada di sini, termasuk untuk rangsum pakan ayam, khususnya karena kita banyak kegiatan di sini padi, hasil limbahnya kan banyak, itu ada dedak, ada jerami yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kegiatan pengabdian Fakultas Peternakan Jambi yang dilakukan berbasis hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Peternakan Jambi yang kita terapkan langsung ke peternak, terutama ya untuk mengenalkan hasil penelitian yang kita lakukan untuk diaplikasikan kepada masyarakat, khususnya ke peternak. Kegiatan ini dilaksanakan pada kelompok tani Teman Abadi, Kelurahan Mudung Laut, Kota Jambi, yang terutama pada kelompok tani ini adalah berbasis mixed farming system, pengembangan sistem usaha tani campuran, mulai dari pertanian hortikultura, kemudian padi, sawah, kemudian peternakan, khususnya peternakan kambing dan sapi. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhan pakan untuk ternak kambing di desa di Kelurahan Mudung Laut ini, tepatnya di kelompok tani Abadi, Teman Abadi, kita mengembangkan produksi pakan biskuit berbasis pakan lokal atau yang dikenal dengan istilah in situ ration. Nah, kita mencoba menginventarisir jenis-jenis bahan pakan yang tersedia di sini. Nah, yang kemudian kita lakukan formulasi dan kita produksi dalam bentuk pakan biskuit. Nah, pengembangan ternak kambing di sini sangat populer, terutama bagi masyarakat di sini. Di samping dia berbasis tanaman pangan, hortikultura, dia juga bisa mengembangkan ternak kambing untuk menambah pendapatan masyarakat. Di samping itu, pupuk yang dihasilkan dari ternak kambing itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti yang berada di sekitar kita ini, ada mengembangkan tanaman cabai ya, dan lain-lain. Dan itu pupuknya bisa digunakan dari pupuk kotoran kambing. Nah, kemudian salah satu yang sudah kita introdusir di sini, hijauan sebagai sumber pakan yang kaya protein, salah satunya adalah tanaman Indigofera zollingeriana. Kita ketahui bahwa tanaman ini sekarang sangat populer karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup bagus, terutama proteinnya itu bisa di atas 27% dan bisa menyamai protein kedelai. Yang kita tahu bahwa kedelai atau bungkil kedelai itu sebagian masih merupakan pakan produksi yang kita impor, kita datangkan dari luar. Dengan substitusi sumber protein hijau atau green protein yang berasal dari Indigofera zollingeriana untuk khusus dikembangkan pakan ternak kambing, maka ini diharapkan akan memperbaiki efisiensi biaya pakan yang selama ini menjadi beban bagi peternak. Di samping itu, produksi pakan biskuit ini juga bisa digunakan untuk usaha sampingan bagi peternak yang ingin mencoba membuat industri atau mengembangkan industri pakan berbasis bahan pakan lokal.
Menjadi tanggung jawab sebagai akademisi yang berpengetahuan dan seyogyanya membantu masyarakat, tim pengabdian Fakultas Peternakan Universitas Jambi menyumbangkan ide dan gagasan agar dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan secara terus-menerus oleh kelompok tani ternak kambing Desa Mudung Laut Pelayangan Kota Jambi, berupa biskuit konsentrat berbasis Instituration untuk pakan ternak ruminansia. Pakan konsentrat merupakan pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan. Pakan imbuhan adalah bahan pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi nutrien yang pemakaiannya untuk tujuan tertentu. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan penerapan teknologi yang berbasis pembuatan biskuit Inration. Terdiri dari maksud Inration itu bahan-bahan yang kita gunakan yang berada di lingkungan desa setempat atau kelurahan setempat. Nah, di sini kita menggunakan legium Kamal, terus Indigo Pera, dan Sengon. Nah, sebenarnya pembuatan biskuit ini sebelumnya itu kan sudah kita adakan penelitian dulu. Jadi memang penelitian itu pertama kita menggunakan hijauan segar ditambah dengan konsentrat tahun pertama. Tahun kedua dari hijauan segar ini kita buat menjadi biskuit. Terus kita coba ke kambing dan ternyata memang pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nah, karena bagus seperti itu, waktu kita ke desa, ke kelurahan Mudung Laut ini, kita melihat di sini banyak ternak kambing. Terus pakan hijauan legium yang ada di sini juga banyak. Di samping itu juga daerah Mudung Laut ini kan termasuk daerah hortikultura, tanaman hortikultura ditambah dengan tanaman padi. Nah, ini mempunyai limbah yang bisa dibuat sebagai bahan pakan untuk pembuatan biskuit. Dasar kita penyusunan biskuit ini kan berdasarkan Institution tadi. Jadi memang kita berdasarkan tanaman-tanaman atau legium yang tumbuh di desa tersebut, kita olah menjadi biskuit. Dan dimanapun itu yang harus kita utamakan, bahan-bahan Institution itu. Pembuatan pakan konsentrat tidak selalu harus berbiaya mahal. Pakan konsentrat dapat disusun dengan menggunakan sumber daya pakan yang murah dan mudah diperoleh oleh peternak di sekitar peternakannya. Sumber bahan konsentrat dapat berasal dari hijauan konsentrat hijau, yang umumnya merupakan leguminosa seperti indigo vera dan gamal atau tanaman lainnya yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi seperti kelor. Limbah pertanian seperti dedak padi juga dapat dimanfaatkan untuk melengkapinya. Biskuit konsentrat berbasis Institution adalah pakan konsentrat pakan yang dibuat dalam bentuk biskuit yang didominasi oleh hijauan konsentrat hijau. Tujuannya adalah mengawetkan kandungan nutrisi hijauan pada pertumbuhan terbaiknya agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pengawetan hijauan menjadi biskuit konsentrat dapat dilakukan. Dari formulasi biskuit konsentrat diperoleh kandungan protein kasar lebih dari 14% dan TDN lebih dari 65%. Kandungan nutrien ini sudah memenuhi kandungan nutrien konsentrat untuk ternak kambing berdasarkan SNI konsentrat kambing. Ketergantungan konsentrat, ketergantungan terhadap konsentrat itu menyebabkan meningkatnya harga atau biaya yang harus dikeluarkan oleh peternak untuk mendapatkan bahan tersebut. Nah, sementara konsentrat itu sangat dibutuhkan dalam pakan ternak ruminansia, terutama ternak kambing.
Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan konsentrat hijauan atau green konsentrat yang merupakan bahan baku padat yang memiliki nilai energi atau nilai protein yang lebih daripada 18% dalam bentuk padat. Kelebihan daripada green konsentrat ini adalah mampu meningkatkan efisiensi pakan, kemudian juga meningkatkan produktivitas ternak. Dan yang paling penting adalah menggunakan sumber daya pakan yang berasal dari lingkungan kita sekitar. Ketergantungan peternak terhadap konsentrat yang bersumber dari bahan sereal atau biji-bijian ini menyebabkan meningkatnya harga bahan-bahan tersebut. Ini akan menjadi beban bagi petani, terutama dalam penyediaan pakan ternak ruminansia. Salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah menggunakan sumber daya pakan yang berupa hijauan yang kita sebut dengan green konsentrat. Green konsentrat adalah bahan baku padat yang memiliki nilai protein lebih dari 18% dalam bentuk padat. Penggunaan green konsentrat ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, kemudian meningkatkan produktivitas daripada ternak. Dan yang paling penting, penggunaan green konsentrat ini akan melepaskan ketergantungan kita terhadap bahan-bahan impor yang banyak kita datangkan dari negara lain. Ini salah satu upaya untuk menekan biaya pemeliharaan ternak, terutama ternak kambing, sehingga nantinya akan meningkatkan kesejahteraan daripada peternak. Formulasi biskuit konsentrat berbasis insuturation terdiri dari jagung giling halus 20%, dedak halus 35%, indigo vera 30%, kelor 10%, gamal 3%, garam 1%, premix 1%, dan perekat tepung ubi kayu sebanyak 5%. Cara pembuatan biskuit konsentrat, seluruh bahan berupa hijauan dipanen pada masa pertumbuhan terbaiknya, kemudian dikering anginkan dan dihaluskan menjadi tepung. Bahan-bahan penyusun biskuit konsentrat lain seperti jagung halus, dedak halus, premix, garam, dan perekat tepung ubi kayu disiapkan. Pembuatan biskuit konsentrat yakni hijauan indigo vera zolingeriana, daun kelor, dan daun gamal, dan bahan penyusun konsentrat lainnya dedak, jagung, premix, dan garam. Dicampurkan dengan tepung ubi kayu 5% dari total bahan konsentrat, ditimbang sesuai dengan proporsinya. Pencampuran manual atau mixer untuk homogenisasi. Pencetakan dengan pengepresan kurang lebih 15 hingga 20 menit. Pengovenan biskuit pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 jam atau dikering anginkan sampai kering dan kompak, dan jadilah biskuit konsentrat. Untuk hasil yang lebih baik, bahan perekat dapat dilarutkan dengan air panas terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan bahan penyusun konsentrat lainnya. Jadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penerapan IPTEX atau PPMPI ini bukan merupakan kegiatan kami yang hanya sekali ini saja. Karena kami sudah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah dari waktu-waktu sebelumnya. Kemudian pada kegiatan PPMPI hari ini itu kami menerapkan bagaimana pembuatan biskuit konsentrat berbasis insuturation dengan menggunakan alat yang sederhana, pengepres, kemudian juga pengering. Nah, di dalam pembuatan ini untuk kelompok tani teman abadi dan wanita serasi itu merupakan dua mitra dalam kegiatan ini, di mana nanti di kelompok wanita tani wanita tani
serasi ini dia akan menggunakan alat pengering dari pembuatan biskuit ini untuk mengeringkan dari hasil-hasil pertanian yang mereka punya, seperti jahe merah, karena mereka juga memproduksi minuman jahe ya, minuman jahe di sini ataupun juga hasil-hasil pertanian yang digunakan untuk mencampur dari bahan-bahan pembuatan dari minuman jahe tadi. Nah, kegiatan ini kami memang dari tim pengabdian dari Fakultas Peternakan ini memang intens melakukan kegiatan di sini. Itu tujuannya hanya satu, bahwa kami ini ingin mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan di kampus. Harapannya itu adalah supaya petani ini dia bisa dapat berkembang, bertumbuh, kemudian juga bisa bertahan dalam kondisi apapun. Tapi yang paling penting itu adalah bisa mensejahterakan daripada pelaku dari pertanian ini sendiri. Jadi biskuit konsentrat pakan ini yang berbasis institution ini merupakan modifikasi dari hasil penelitian kami yang 3 tahun kami lakukan. Tahun pertama pada tahun 2017, kemudian 2018 dan 2019. Di 2019 itulah kami mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian kami membuatnya menjadi biskuit ya. Nah, mengapa harus biskuit? Karena penggunaan hijauan sebagai bahan penyusun konsentrat ini merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mengawetkannya. Karena hijauan ini kalau misalkan dianya tumbuh kemudian menua, itu kualitasnya menurun. Jadi makanya kita harus memanennya pada saat pertumbuhan terbaiknya. Nah, itulah yang kita panen untuk pembuatan biskuit ini. Nah, itu kita mengawetkan kualitas nutrisi dari hijauan ini pada pertumbuhan terbaiknya di dalam biskuit ini. Ya, oke. Yang kami lakukan di kampus itu kami masih menggunakan bahan-bahan konvensional dari biji-bijian, seperti bungkil-bungkilan, bungkil kedelai, jagung ya. Tapi di sini kami membuat modifikasi. Membuat modifikasi adalah menggunakan bahan yang memang berasal dari sekitar peternakan ini, seperti dari hijauan, dan ini merupakan sumber konsentrat hijau sebenarnya dari hijauan leguminosa ini, seperti indigo vera, kemudian ada gamal, itu merupakan sumber konsentrat hijau. Jadi kami menyusun konsentrat ini itu berdasarkan bahan-bahan yang memang kami peroleh dari sekitar peternakan di sini. Jadi tidak mengambil bahan-bahan dari luar. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengukus seluruh bahan yang sudah dicampurkan dengan bahan perekat sekira 15 menit. Setelah itu pencetakan atau pengepresan dapat dilakukan. Setelah biskuit konsentrat kering dapat disimpan dan digunakan pada saat diperlukan. Biskuit konsentrat dengan kandungan protein kasar lebih dari 14% dan TDN lebih dari 65% dapat digunakan sekira 30 hingga 40% dibarengi dengan pemberian pakan sumber serat atau hijauan rumput sekira 60 hingga 70%. Kombinasi pakan ini mampu meningkatkan bobot badan kambing sekira 65,60 hingga 80,14 gram per ekor per hari. Kami dari tim pengabdian Fakultas Peternakan Universitas Jambi dalam melakukan kegiatan pengabdian ini mencoba melakukan pendekatan secara partisipatif dengan melibatkan peternak, terutama pengurus kelompok, dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah yang akan dilakukan. Nah, dari beberapa kegiatan pengabdian yang sudah kami lakukan terdahulu, pada umumnya peternak di sini cukup responsif dan mereka cukup antusias dalam melakukan kegiatan pengabdian ini. Akan tetapi dalam masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kami dari tim pengabdian memang tidak bisa menghadirkan seluruh anggota kelompok. Namun demikian kami berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan ini dengan cara menghadirkan perwakilan dari masing-masing kelompok, dari kelompok tani teman abadi maupun kelompok tani wanita serasi. Kemudian juga kami untuk anggota kelompok yang tidak bisa hadir, kami juga sudah menyiapkan membuat leaflet yang cukup aplikatif dan cukup informatif sehingga anggota yang tidak hadir bisa juga untuk memahami kegiatan yang kami lakukan pada hari ini.
pendekatan partisipatif yang kami lakukan di sini, kami mencoba melakukan kombinasi antara metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Kami juga dibantu oleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan demonstrasi hari ini. Nah, kami juga dari tim pengabdian tidak menutup peluang ataupun kemungkinan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kami juga membuka komunikasi melalui media, artinya menggunakan media handphone, dan ini memang sudah biasa kami lakukan di sini untuk peternak yang ada di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Fakultas Peternakan Universitas Jambi yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan cara pembuatan biskuit dari bahan alami untuk ternak kambing. Kami sebagai Lurah Mudung Laut berterima kasih. Semoga apa-apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi khususnya kelompok tani Kelurahan Mudung Laut dan masyarakat Mudung Laut pada umumnya. Terima kasih. Jadi dengan tim pengabdian kami datang ke Kelurahan Mudung Laut ini, semoga peternak di Mudung Laut ini akan melaksanakan apa yang kami anjurkan, dan diharapkan memang produktivitas dari ternak itu baik dari sisi kelahiran maupun dari pertumbuhan bawah badannya itu menjadi tinggi. Nah, itu yang kita harapkan, dan semoga memang pengabdian yang kami lakukan di sini bermanfaat untuk Kelurahan Mudung Laut. Selesai. Papet memang gitu. Sukses beternak kambing.